Horas, Shalom, selamat pagi, selamat hari Selasa bagi Amang Inang dan saudara-saudariku. Selamat memasuki hari yang baru di tanggal 10 Juni ini. Saya berharap dan berdoa bagi Amang Inang dan saudara-saudari sekalian, kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita menjalani ragam aktivitas pada hari ini, mari saya undang kita semua untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kehidupan yang baru bagi kami, sehingga kami boleh masuk pada hari yang baru. Tuhan, sebelum kami menjalani aktivitas kami di hari ini, biarkanlah kami mendengarkan firman-Mu agar menjadi kekuatan bagi kami, menjadi dasar dan menjadi kunci bagi kami agar kami Tuhan boleh tetap teguh, boleh bersemangat, boleh tetap beriman menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan bagi kita di hari ini didasarkan pada Ibrani 6 ayat 11 hingga 12. Ibrani 6 ayat 11 hingga ayat 12. Beginilah firman Tuhan Allah. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Jemaat yang terkasih, Amang Inang dan saudara-saudariku, dalam perjalanan iman, tidak selalu mudah bagi kita untuk tetap memiliki semangat yang membara. Kita mulai dengan semangat yang membara, penuh keyakinan dan harapan, tetapi juga sering sekali di tengah jalan beriring dengan sejalannya waktu, cobaan-cobaan hidup yang datang ke tengah-tengah kehidupan kita membuat kita menjadi kecewa, membuat kita menjadi lelah, membuat kita menjadi lamban, dan mungkin menjadi lemah secara iman dan rohani. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, bila sampai kita menjadi ragu akan janji Tuhan. Firman Tuhan bagi kita di hari ini justru hendak menjadi jawaban terhadap hal-hal tersebut. Firman Tuhan hendak memberikan kepada kita semangat, kekuatan, agar kita tetap semangat sampai akhir, agar kita tidak lamban, tetapi justru meneladani mereka yang mendapat bagian di dalam janji Tuhan melalui iman dan kesabaran. Jemaat yang terkasih, apa yang mau kita lihat melalui firman Tuhan pada hari ini? Poin pertama yang mau kita saksikan adalah kata kesungguhan di dalam ayat ini adalah hendak memberikan komitmen dan semangat yang konsisten. Sekali lagi, kata kesungguhan di dalam firman Tuhan ini yaitu tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan, memberi makna atau menunjukkan komitmen dan semangat yang konsisten. Tuhan tidak senang bagi setiap umatnya jika kita memulai dengan antusias tetapi mudah sekali dengan kata menyerah. Dan ini yang bisa kita lihat Amang Inang dan saudara-saudariku, di mana di dalam pengharapan dalam Yesus bukanlah sesuatu yang abstrak atau samar-samar, tetapi adalah pasti. Ia, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, menjanjikan keselamatan, damai sejahtera, pertolongan, dan juga kehidupan kekal. Tetapi agar janji itu menjadi milik yang nyata bagi kita, maka kita perlu menyambutnya dengan kesungguhan. Amang Inang dan saudara-saudariku, kita perlu ingat bahwa segala sesuatu yang dimulai dan dilakukan dengan secara sungguh-sungguh, maka buahnya adalah baik. Amang Inang tentu paham betul, dan saudara-saudariku,
Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka buahnya pun akan baik. Demikian juga dari dalam iman. Iman mengajarkan juga kepada kita. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita agar iman kita pun haruslah iman yang sungguh-sungguh, di mana kita memiliki komitmen sekali lagi dan semangat yang konsisten. Poin kedua, Amang Inang dan saudara-saudariku yang hendak kita lihat pada firman Tuhan adalah di dalam firman Tuhan ini kita mendengarkan atau melihat sebuah kata, yaitu atau penggalan kalimat, agar kamu jangan menjadi lamban. Kata lamban di dalam ayat kita ini atau firman Tuhan adalah berasal dari kata Yunani notros, yang berarti malas, tumpul, tidak aktif atau lesu. Firman Tuhan di dalam surat Ibrani hendak mengingatkan kepada kita bahwa iman orang Kristen haruslah iman yang aktif. Iman orang Kristen bukanlah iman yang som-som kuku. Iman orang Kristen haruslah iman yang berpartisipatif dan aktif, melakukan hal-hal yang justru berlawanan dari malas, lamban, tumpul, atau tidak aktif atau lesu tadi. Nah, Amang Inang dan saudara-saudariku, di dalam poin kedua ini kita boleh lihat bahwa Tuhan tidak pernah menyukai kemalasan rohani. Dalam Wahyu 3 ayat 16 Tuhan berkata kepada jemaat Laodikia, karena engkau som-som kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sekali lagi, karena engkau som-som kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mari kita mengevaluasi diri kita. Jika selama ini Amang Inang kita memiliki iman yang justru menunjukkan atau memperlihatkan bahwa kita sebagai orang percaya lamban, maka kita justru seharusnya menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen yang memiliki keaktifan yang baik, partisipatif, semangat, dan tidak tumpul, atau justru kita seharusnya aktif, bukan malah kita menjadi lamban atau lesu. Poin ketiga, Amang Inang, yang mau kita lihat melalui firman Tuhan pada hari ini adalah kita diajak untuk meladani mereka yang tekun dalam iman dan kesabaran. Nah, Amang Inang dan saudara-saudariku, Tuhan memberi kita contoh yang nyata, yaitu orang-orang yang tetap setia meski harus menunggu lama. Dan ini boleh kita temukan di dalam Alkitab kita, di mana kita boleh melihat contoh-contoh umat Tuhan yang betul-betul teguh di dalam imannya. Abraham misalnya salah satunya. Kita bisa melihat bagaimana Abraham sebagai umat Tuhan, kita boleh meniru iman dan kesabarannya. Kalau Amang dan Inang dan saudara-saudariku mengingat bahwa Abraham bisa dikatakan sebagai bapak orang beriman. Karena ia memperlihatkan kepada kita bagaimana iman itu. Iman di dalam Tuhan. Dia yang sudah sekian lama menunggu untuk memiliki keturunan, tetapi Allah menghendaki supaya ia mengorbankan anaknya, dia justru melakukannya, Amang Inang dan saudara-saudariku. Bayangkan. Tentu kalau misalnya dia mengikuti dirinya sendiri, egonya, keakuannya, maka ia tidak akan mungkin melakukan itu. Pasti dia akan katakan, loh, gak gitulah Tuhan cara mainnya, bisa jadi seperti itu. Tetapi Abraham menyadari betul bahwa segala yang ia terima di tengah-tengah kehidupannya itu berasal dari Tuhan. Bahkan keturunannya sendiri. Amang Inang dan saudara-saudariku, mari kita boleh melihat, membaca, dan meladani para tokoh-tokoh Alkitab, umat-umat Tuhan yang sangat baik iman dan kesabaran mereka. Amang Inang dan saudara-saudariku, lantas apa yang mau kita petik untuk kehidupan kita di tengah-tengah setiap hari? Yang pertama, melalui firman Tuhan ini kita diajak agar kita jangan menyerah di dalam iman. Meskipun masalah datang, tetapi marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dan punya rencana yang terbaik. Meskipun hari ini Amang Inang mungkin akan berjumpa dengan persoalan-persoalan hidup, tetapi marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dan punya rencana yang terbaik bagi kita. Yang kedua,
marilah kita memelihara semangat rohani kita. Melalui doa, firman, ibadah, persekutuan, kita terus mengisi ulang semangat kita di dalam Tuhan. Itu sebabnya Amang Inang sangat penting bagi setiap orang-orang percaya untuk hidup di dalam persekutuan itu. Hidup di dalam doa, firman, ibadah, dan persekutuan. Poin ketiga yang mau kita lihat di dalam firman Tuhan ini adalah kita diajak untuk melihat kepada teladan iman. Belajarlah dari Alkitab dan dari orang percaya di sekitar kita yang tetap kuat walau hidup penuh dengan beragam tantangan. Semoga Tuhan menguatkan kita dan menyertai kita menjalani kehidupan di hari ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu di hari ini, yang mengajarkan kami agar kami tetap memiliki semangat yang membara, yang teguh di tengah-tengah hidup kami sebagai orang-orang percaya. Tuhan, kami tidak tahu kelak apa yang akan kami hadapi pada hari ini. Tetapi kami percaya Tuhan, sekalipun susah atau berbeban berat yang harus kami hadapi di hari ini, kami percaya bahwa iman kami, semangat kami, dan kepercayaan kami kepadamu tidaklah luntur, melainkan justru semakin membara dan semakin kuat. Biarlah para malaikat-Mu menyertai kami, sehingga kami boleh bersuka cita dan menjalani kehidupan ini di hari ini khususnya Tuhan, di dalam penuh semangat dan sukacita pula. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja Napuso, Ama Ina, dan juga begitu pun bagi orang tua kami yang sudah lansia, yang ada di seluruh resort HKBP Surabaya Selatan. Berkatilah kami semua Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang memohon dan berdoa kepadamu, terlebih untuk aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, baik yang bersekolah maupun yang bekerja. Biarlah Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami sampaikan. Melalui nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Horas.